Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami terkait mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama ada Fajar Azhari Riala. Terus ada Naungan Sihombing dan saya sendiri Muhammad Ripai. Kelompok kami ingin menjelaskan mengenai materi akuntansi lingkungan dan sosial. Mari kita langsung saja ke materinya. Nah, yang pertama ada akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan secara definisi berarti identifikasi, pengukuran dan alokasi biaya-biaya lingkungan hidup dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan usaha serta mengkomunikasikan hasilnya kepada para stakeholders perusahaan. Ihsan tahun 2008. Secara garis besar, akuntansi lingkungan ialah penyajian informasi biaya lingkungan yang terukur sesuai kebutuhan perusahaan terkait dengan strategi perusahaan dalam penjagaan lingkungan, efisiensi biaya, memperbaiki kualitas produk atau jasa, dan meningkatkan reputasi perusahaan dengan menjaga hubungan baik kepada sosial kemasyarakatan dan peraturan kenegaraan. Yang kedua, ada biaya lingkungan. Biaya lingkungan ialah biaya yang dikeluarkan karena kondisi lingkungan yang perlu diperbaiki, sehingga dapat dikategorikan biaya lingkungan dikaitkan dengan pemeliharaan, deteksi, remediasi, dan pencegahan kerusakan lingkungan. Biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yakni yang pertama, biaya pencegahan kerusakan lingkungan. Biaya yang dikeluarkan untuk mencegah rusaknya lingkungan akibat limbah yang dihasilkan. Contohnya seperti pembelian peralatan untuk mengendalikan polusi, desain proses produksi untuk mengurangi limbah semaksimal mungkin. Yang kedua, biaya deteksi lingkungan. Biaya yang dikeluarkan untuk memastikan proses produksi atau aktivitas lainnya sudah sesuai dengan standar lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya seperti audit lingkungan hidup, pemeriksaan proses produksi, evaluasi kinerja lingkungan, pengujian atau pengukuran atas pencemaran lingkungan. Yang ketiga, ada biaya kegagalan internal, ialah biaya yang dikeluarkan akibat limbah produksi tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Jadi, biaya kegagalan internal dikeluarkan untuk mengelola limbah agar dapat dihilangkan semaksimal mungkin setelah diproduksi. Yang terakhir, ada biaya kegagalan eksternal, ialah biaya yang dikeluarkan setelah terjadi aktivitas atau kegiatan pembuangan kontaminasi dan limbah ke lingkungan. Biaya kegagalan eksternal dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian atas biaya kegagalan eksternal direalisasi dan yang tidak direalisasi. Biaya yang direalisasi terkait dengan pembiayaan kegagalan eksternal yang harus dibayarkan oleh perusahaan, sedangkan biaya yang tidak direalisasi atau biaya sosial disebabkan oleh perusahaan namun pihak lain atau luar perusahaan yang membiayainya. Nah, yang ketiga, ada tahap alokasi biaya lingkungan. Perusahaan perlu merencanakan tahap pencatatan biaya dalam mengalokasikan biaya lingkungan agar rancangan anggaran dapat untuk satu periode akuntansi dapat berjalan dengan baik. Pengelompokan dalam tahap analisa lingkungan sesuai ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK tahun 2000. Yang pertama, perusahaan mengidentifikasi kelompok biaya, apakah jenis biaya pencegahan pemeliharaan dan atau biaya kegagalan yang sifatnya internal atau eksternal. Tujuan dari pengklasifikasikan biaya tersebut adalah untuk memudahkan manajemen untuk lebih fokus dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, perlunya pengakuan atas kelompok klasifikasi atas biaya lingkungan untuk satu periode akuntansi, sehingga dalam implementasinya untuk mengelola limbah perusahaan dapat mengambil biaya yang sudah
anggarkan sebelumnya, yaitu melalui pembiayaan dibayar di muka. Yang ketiga, ada perusahaan mengukur biaya yang akan dikeluarkan untuk pengelolaan pemeliharaan lingkungan dengan menggunakan kebijakan yang telah ditetapkan karena setiap perusahaan memiliki standar kebijakan yang berbeda. Yang terakhir, penyajian pelaporan kepedulian lingkungan dalam laporan keuangan menciptakan kesan positif terhadap perusahaan di mata pemodal, pemerintah, dan masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, ada peraturan atas pengungkapan sustainability report. Laporan keberlanjutan atau sustainability report adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik dalam menjalankan bisnis berkeberlanjutan. Laporan keberlanjutan ialah laporan yang terdiri dari 3 aspek informasi yang diberikan kepada masyarakat umum, yaitu ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Laporan berkelanjutan memberikan informasi yang terkait dengan akuntabilitas, transparansi, atau keterbukaan emiten dan perusahaan publik lainnya karena aktivitasnya dalam lingkungan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Dan informasi atas sosial dan lingkungan yang diumumkan merupakan laporan keberlanjutan atau sustainability report oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 51 VOJK nomor 03 tahun 2017 tentang aplikasi keuangan keberlanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Terdiri atas yang pertama ada penjelasan strategi keberlanjutan, yang kedua ada ikhtisar aspek keberlanjutan atau ekonomi sosial dan lingkungan hidup, yang ketiga ada profil singkat emiten atau perusahaan publik, yang keempat ada penjelasan direksi, yang kelima ada tata kelola keberlanjutan, yang keenam ada kinerja keberlanjutan, yang ketujuh verifikasi tertulis dari pihak independen jika ada, yang ke-8 lembar umpan balik atau feedback untuk membaca jika ada, dan yang terakhir tanggapan emiten atau perusahaan publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya. Nah, yang terakhir saya akan memberikan kesimpulannya terkait materi tadi. Akuntansi lingkungan adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengalokasikan biaya-biaya yang berkaitan dengan lingkungan serta mengintegrasikannya ke dalam pengambilan keputusan perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengomunikasikan biaya-biaya lingkungan kepada para pemangku kepentingan dan mendorong pengurangan atau penghindaran biaya lingkungan sambil memperbaiki kualitas lingkungannya. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.